Selamat sore, sahabat Patmana, Rahayu, salam sejahtera, dan Dirgahayu Jakarta yang ke-497. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman bersama saya, Eka, dan Putri, partner saya di Patmana, dan selamat bergabung kembali dengan webinar serial Patmana. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat, meskipun ini cuaca sangat sering berubah-ubah dan kalau di Jakarta polusinya sedang sangat tidak sehat. Terima kasih kepada Ibu Aga Pendraha yang telah bersedia kembali menjadi narasumber di webinar serial Patmana kali ini yang kita mulai dari bulan April lalu. Sebelum kita memulai acara, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu dengan mic tetap tertutup dan sikap duduk sempurna. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan rangkaian webinar tentang emosi. Bulan lalu Ibu Agape telah mengulas tentang mindfulness dan pengaruhnya pada emosi yang akan dilanjutkan pada hari ini dengan mengenali pola pikir. Bulan depan, yaitu pada Sabtu 27 Juli jam 15.30, Ibu Agape akan melanjutkan dengan The Art of Letting Go. Jangan lewatkan ya, karena kayaknya topik bulan depan ini akan menarik sekali. Serial webinar ini kami selenggarakan sejalan dengan visi misi Patmana, yaitu berkomitmen dalam gerakan penyehatan mental masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan diri dan pemahaman tentang jati diri manusia. Tanggal 13 dan 14 Juli kami akan mengadakan Self-Transformation Workshop on-site, Renew, Refresh, Reimagine the Old You, di mana kita nanti akan ada beberapa latihan mindfulness dan emotional release. Kita juga akan melakukan experiential learning tentang emosi dan kaitannya dengan cerita atau tema kehidupan kita untuk akhirnya kita dapat mengenal lebih dalam siapa diri kita sebenarnya. Teman-teman bisa menghubungi admin Patmana untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang self-transformation workshop ini. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita simak kembali bersama ulasan dari Ibu Agape. Silahkan Ibu Agape, waktunya sampai jam 17.30 ya Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Eka. Selamat siang dan selamat sore Bapak Ibu semua. Ibu semua deh nih kayaknya ya. Rasanya sih Ibu atau ada bapaknya nggak tahu biasa ya. Ya, terbiasa ya ngomongnya Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya di hari yang panas ini ya? Jadi mindfulness itu sekedar untuk mengingatkan itu kan sesuatu yang kita pelajari tentang cara kita hidup ya yang tidak
judgmental ya, jadi non judgmental sehingga ketika panas ya cukup kita bilang panas ya hari ini. Seringkali, lu kok panas ya gitu ya. Mindfulness tuh accept aja ya, panas ya hari ini. Nah, tadi ketika sambil nyanyi Indonesia Raya coba kita cek dulu nih. Tadi waktu nyanyi Indonesia Raya bagaimana ibu-ibu sekalian ketika nyanyi? Coba kita ingat-ingat saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pikiran kita tadi ada di mana? Disadari nggak di pikiran itu lagi ada apa? Kata-kata apa? Pikiran itu lagi kemana gitu? Mata kita ngelihat apa? Apakah mata kita ngelihat teksnya, ya walaupun sudah hafal mungkin, tapi ngelihat teksnya, kita amati tulisannya bergerak gitu ya. Lalu telinga kita mendengar apa? Apakah sambil lagu itu terdengar, ketika pikiran kita mungkin nggak ada di lagu itu, terus pikiran kita tuh ngedenger apa? Tadi saya waktu lagu itu saya berusaha mindful ya. Jadi telinga saya mendengarkan orkestranya ya dengan kekayaan apa peralatan sambil mendengar, sambil saya pikir ini berapa ya, apa ada musik bukan saya pikir yang saya dengarkan ya. Oh, ada bunyi ini, ada bunyi ini, ada bunyi ini gitu ya. Membayangkan ada berapa banyak instrumen yang sedang dimainkan pada saat itu. Lalu sambil mata saya melihat tulisan yang bergerak, bendera yang berkibar gitu ya. Kemudian ya sejauh ini itulah yang bisa saya lakukan dengan panca indera saya ya untuk hadir here and now. Jadi telinganya mendengarkan, matanya melihat, pikirannya diarahkan ke apa yang sedang dilakukan saat ini. Nah, itu yang salah satu contoh mindfulness. Jadi kalau tadi sambil mungkin nyanyi tapi pikirannya entah ada di mana, telinganya ngedengar apa, itu tanda-tanda bahwa kita tidak mindful ya, masih belum mindful di dalam berkegiatan. Saya masih akan teruskan tentang mindfulness sedikit sebelum kemudian kita lanjutkan tentang pola pikir ya, karena minggu lalu belum selesai ya. Nah, sekedar mengingatkan, mindfulness itu adalah memberi perhatian kepada present moment. Jadi tadi ketika misalnya menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu, kita memberi perhatian pada present moment, yaitu ketika lagu itu diputar ya, telinga kita, seluruh panca indera kita gitu ya. Termasuk ketika menyanyikan itu tuh, ketika mendengarkan kemegahan musiknya, itu rada merinding sedikit gitu ya. Saya tuh rasa, wah Indonesia gitu ya. Em, apa namanya kata-katanya juga seperti memperkuat identitas diri gitu ya. Iya, aku bangsa Indonesia. Aku punya identitas bangsa Indonesia ya. Jadi em, yang namanya mindfulness memberi perhatian pada present moment dengan acceptance dan non-judgment. Jadi kita tidak menilai misalnya, lah mus ini nih speakernya kurang oke nih, jadi suaranya tuh agak cempreng, misalnya gitu. Itu kan kita judgment. Tapi kalau acceptance, kita terima saja dan kita biarkan diri kita mengalami. Jadi kita nggak berpikir tetapi merasakan, mengalami, hadir. Nah, itulah yang namanya mindful. Ya, kita mindful. Seringkali yang terjadi adalah ketika kita ada di sini, kita tuh kayak terpecah ya. Pikiran kita ada di masa lalu atau ada di kekhawatiran masa depan. Dan kita nggak menyadari apa yang sesungguhnya tersedia bagi kita di present moment ini. Nah, minggu lalu, sorry, bulan lalu kita kan belajar ini ya, 5 hal ini. Saya nggak akan bahas lagi karena bulan lalu kita sudah detail membahasnya. Ngomong-ngomong, ada yang mencoba mempraktekkan? Ada yang mau sharing? Tiba-tiba saya ingat nih. Ada yang mempraktekkan dan merasakan manfaatnya atau merasa ada sesuatu yang kemudian jadi berubah di dalam persepsi? Mungkin ada?
Belum ada? Ya, oke, nggak apa-apa kalau belum ada. Saya sih menyarankan untuk dicoba dan dialami gitu ya. Kenapa? Karena ini kan rangkaian ini adalah semacam journey ya, journey yang terus-menerus bertambah. Jadi eh, bagaimana kita melatih diri kita, itulah yang kemudian akan membuat kita aware dan berubah di area-area yang selama ini tidak efektif. Jadi supaya kita 7 kali ketemu ini tidak sia-sia, saya sih sangat menyarankan ya ibu-ibu dan bapak. Saya lihat ada Pak Edi di sini ya, untuk mempraktekkan, mencoba, dan merasakan ada nggak sih yang kemudian jadi berubah. Kalau tidak ada, apa yang salah gitu ya? Kita jadi dengan diskusi itu, jadi apa percakapan kita tuh jadi relate ya satu dengan yang lainnya, nggak sekedar menjadi teori. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut ya. Nah, yang mau saya tekankan dengan mengingatkan ini adalah sesuatu yang kita sebut grounding. Jadi, untuk apa kita melakukan ini? Melihat 5 yang kelihatan, 4 yang bisa diraba. Bukan cuma sekedar menyentuh ya, tapi meraba dan merasakan misalnya tangan saya dingin gitu ya. Kemudian ini ada lampu meja, lampunya panas. Ini ada apa tempat botol minum saya airnya hangat. Jadi kita mengalami. Jadi panca indera kita itu kita hidupkan. Kenapa? Karena jarang banget ya akhir-akhir ini segala macam kesibukan tuh saya rasa membuat kita makin tidak terbiasa lagi untuk mengalami gitu ya. Jadi seperti yang bulan lalu saya cerita misalnya kan ketika saya bertanya saya sedang bawakan satu seminar di satu tempat di kantor yang dulu ya, kantor saya yang dulu. Coba Bapak Ibu, apa warna toilet kita gitu kan? Salah tuh pada menjawabnya kan. Itu kenapa? Karena tidak mengalami gitu ya. Matanya nggak dipakai untuk melihat sekitar, tapi mata itu mungkin dipakai untuk melihat pikiran yang sebenarnya bukan realita. Realita itu kan apa yang ada di sekitar kita. Dan tangannya nggak dipakai untuk meraba apa yang jadi realita. Sehingga ketika saya tanya tembok itu sekat-sekatnya tembok atau gipsum atau kayu atau apa itu juga pada nggak bisa jawab. Itu udah orang-orang yang bekerja udah di atas 5 tahun ya di tempat itu ya. Ada yang sudah belasan tahun, ada yang udah puluhan tahun, tapi juga nggak bisa menjawab gitu. Jadi grounding itu artinya bagaimana kita menancapkan diri kita pada sesuatu yang membuat kita nggak terbawa ke sana kemari itu loh. Ya, jadi misalnya ketika emosi kita ya, misal contoh nih ya, contoh, ini contoh yang menarik nih. Jadi pulang kantor, saya tutup dulu ya supaya saya bisa lihat Bapak Ibu. Pulang kantor beberapa waktu lalu, udah ketika masa-masa bulan puasa ya, bulan puasa itu kan pulang kantor, waduh macet gitu ya, karena ya, apa semua orang ingin berbuka di rumah. Jadi macet banget. Kemudian sampailah saya di pintu tol yang tentu saja macet gitu, antriannya panjang. Lalu kan ketika mau mendekati pintu tol kita mesti milih ya, mau masuk ke pintu yang mana gitu kan. Kemudian saya sebenarnya ingin masuk ke pintu yang kanan, tapi ada mobil yang motong jalan dan saya nggak memperhatikan dia motong jalan saya sedemikian sehingga saya harus agak ke kiri tuh, kalau nggak jadi nabrak gitu kan. Begitu saya harus agak ke kiri, kemudian ternyata betul sesuai dugaan saya. Pintu yang paling kanan itulah yang lebih cepat daripada pintu saya. Wah, lalu perasaan saya tuh ya sambil nyetir, ya, terus brengsek nih orang gara-gara dia gitu ya gara-gara dia tuh aku jadi lama gara-gara wah hati saya tuh panas gitu ya sampai saya perhatiin nih mobil nanti dia keluar tuh mau belok mana dia ya gitu ya tiba-tiba saya tertrigger ya seperti yang saya cerita minggu lalu ya memang itu apa trigger saya banyak di area tapi kemudian karena terbiasa berlatih mindfulness tiba-tiba terus saya apa ini ya. Lalu saya sambil menunggu antrian, saya menganalisa keadaan saya. Saya berusaha merasakan apa yang terjadi. Nah, itu yang namanya grounding. Tadinya saya udah terbawa emosi, terbawa pikiran saya gini nih, gimana sih, apa namanya, kok bisa tadi kesalip? Kenapa tadi nggak mikir? Kenapa kan?
lu tuh jago nyetir, kenapa bisa gitu ya? Jadi pikiran saya terbawa, tapi dia emang kurang ajar tadi, dia gitu kan. Itu terbawa tuh sehingga emosi saya naik ya. Tapi lalu karena yang namanya grounding adalah apa ini? Apa ini? Lalu saya seperti menancapkan apa ya, jangkar gitu ya tentang siapa sih saya ini? Apa yang terjadi? Lalu ketika saya grounding bahwa gak ada yang menilai, gak ada yang apa, lalu saya mulai berpikir begini, apa yang terjadi? Saya membiarkan orang itu, apa peristiwa itu, orang yang saya nggak kenal itu, entah siapa di mobil itu, untuk menentukan nilai diri saya. Seakan-akan karena dia membalap saya, maka saya ini bodoh, saya ini tidak mampu, saya ini nggak capable, saya kalah. Sementara dia itu siapa? Nggak tahu. Lalu apakah betul? Apa kejadian itu mendeskripsikan siapa saya? Nah, itu yang namanya grounding. Grounding itu terus langsung ngeh bahwa saya ini lagi ngapain sih? Saya lagi dalam perjalanan pulang. Grounding itu kita menancapkan diri kita pada belief kita, pada keyakinan kita yang sebenarnya. Keyakinanku apa? Keyakinanku adalah apa yang aku percayai, apa yang jadi value-ku adalah sampai di rumah dengan selamat. Jadi yang namanya apa bersaing dengan orang lain itu bukan value value saya sebenarnya, itu datang dari luka ya, luka karena dulu banyak dijudge, banyak diberi target, banyak dikritik, banyak syarat, baru akan dikasihi kalau nilainya segini, baru akan dipuji kalau berhasil ini gitu ya, sehingga rasanya tuh harus selalu excel dibandingkan orang lain, seakan-akan itulah nilai hidup, itulah belief yang benar. Nah, grounding tuh itu di saat kita terpancing, terbawa, itu kan sebenarnya apa yang terjadi? Saya kan sebenarnya sedang terbawa ke masa lalu, kepada situasi di mana hati saya terluka ketika saya berharap dihargai apa adanya, tapi ternyata dihargai dengan syarat dan lain-lainnya hal-hal. Jadi sebenarnya sedang terbawa ke masa lalu, lalu sedang terbawa ke masa depan kepada kekhawatiran-kekhawatiran. Aduh, kalau aku nggak sebaik itu gimana? Kalau misalnya gitu. Jadi kita lagi terombang-ambing. Yang namanya grounding itu menancapkan diri kita pada here and now. Apa yang sebenarnya tersedia saat ini dan apa yang sebenarnya betul-betul kita yakini. Yang berasal dari proses diri kita ya, pertimbangan yang sehat, emosi yang sehat, dan bukan berdasarkan masa lalu, luka-luka kita sebelum. Nah, itu gunanya grounding. Jadi begitu saya apa grounding gitu ya, apa nih, oh aku lagi ada di sini, nilai diriku tidak tergantung pada apa namanya pintu masuk, dan pintu masuk ini tidak menentukan apa namanya keselamatan untuk sampai di rumah yang sebenarnya menjadi value saya. Jadi itu langsung wah terangkat banget itu rasanya, hati yang tadinya udah berat, emosi yang tarik nafas, tersenyum, lalu saya tinggal menertawai diri saya. Nah, kan, ya. Jadi tahu gitu bahwa dalam proses hidup kita selalu ada masa-masa seperti itu yang kalau kita nggak aware, ya, self awareness kita nggak muncul, kita tidak terbiasa grounding, kita tidak terbiasa mindful, kita itu gampang sekali terbawa oleh situasi ya, dipengaruhi oleh situasi. Nah, jadi kira-kira itu yang mau saya tambahkan ya, ada dan sebentar ya. Nah, ini yang eh, bulan lalu sebenarnya sudah kita bicarakan ya, ini kalimat yang sangat indah ya menurut saya, makanya saya ulang lagi. Ada situasi-situasi yang kita nggak bisa ubah, maka kitalah yang harus berubah, men-challenge diri kita untuk berubah ya. Jadi ketika saya memutuskan untuk berhenti dulu, ngapain nih, ngapain? Pikiranmu lagi di mana? Apa yang terjadi? Lalu saya memutuskan grounding sehingga saya nggak terbawa kepada emosi. Nah, disitulah kemudian saya bisa mengubah. Sehingga saya tetap damai gitu ya, tetap senang. Saya nggak ngejar itu orang, entah siapalah dia itu. Nggak ada hubungannya dengan hidup saya. Ya, orang kadang-kadang ya kita bisa sekonyol itu ya, orang yang kita nggak kenal, kita bisa jadikan apa namanya penentu sukacita kita gitu ya. Oke, nah
Ini salah satu latihan sehari-hari mindfulness ya. Jadi yang lalu kan kita baru belajar grounding, tapi tentang latihan mindfulness sebenarnya belum kita lakukan. Jadi ada latihan-latihan mindfulness yang sifatnya formal, ada juga yang informal ya. Ini misalnya ya. Jadi apa sih mindfulness itu? Mindfulness itu salah satunya adalah bagaimana kita slow down gitu ya. Kita mengalami dan bukan cuma melakukan gitu. Mengalami, experience. Telinga kita kita pakai, mata kita kita pakai, seluruh panca indera kita, pencium, rasa itu semua kita pakai. Betapa sering nih ya kita jalan gitu atau berada di sebuah kayak ibu ini ya ada di sebuah alam. Tapi apa yang kita lakukan? Kita sibuk dengan pikiran kita. Mata kita nggak melihat daun-daunan yang hijau, telinga kita nggak mendengar burung-burung gitu ya berkicau. Hidung kita nggak mencium aroma tanah gitu ya, misalnya baru hujan. Bagaimana kita kemudian menikmati, mengalami, itu jarang sekali dilakukan. Nah, yang namanya mindfulness tuh itu. Jadi sambil kita berjalan, kita merasakan kaki kita. Kalau misalnya bisa nggak pakai sepatu, itu sebenarnya lebih baik, bagus ya untuk merangsang indera kita ya. Jadi berjalan di pasir atau di rumput, merasakan rumput menyentuh kulit kaki kita. Kemudian telinga kita kita pakai untuk mendengar ada bunyi-bunyian apa saja di sekitar kita. Kemudian mata kita melihat ada burung, ada awan, ada daun yang jatuh gitu ya. Ada berbagai macam hal di sekitar kita, melihat warna-warna, ada yang hijau, coklat, ada yang pink, macam-macam bisa kita lihat. Dan itu semua bisa kemudian kita merasakan udara juga, entah angin bertiup atau udara panas atau udara dingin. Tersenyum aja, terima saja semua. Warna-warna itu kita terima, suhu udara kita terima, apa yang terasa di kulit kita, di kaki kita, kita terima, kita tersenyum, kita menikmati ya. Be instead of do ya. Experience instead of think. Nah, apakah artinya kemudian do itu lebih melakukan sesuatu tuh semacam sesuatu yang lebih rendah kualitasnya atau lebih buruk daripada experience? Enggak juga. Tetapi kita harus tahu bahwa do itu melakukan sesuatu, apalagi nih oh, dari sini lakuin, habis dari sini ke sini, habis dari sini ke sini, dari sini ke sini, sini terus menerus melakukan tanpa berhenti itu bisa menimbulkan stres ya, tekanan gitu. Karena kita terus menerus dan kita tidak menyadari dampak dari hal itu kepada diri kita itu apa. Jadi kalau kita tidak ada be-nya, hanya do terus. Misal contoh yang sederhana deh, scrolling IG atau medsos ya. Scrolling kita itu kan do. Kita ngelihat, oh cantik banget sih ini orang, asik banget ya mereka ya bisa keluar negeri. Waduh, ini waduh gitu kan. Kita do gitu ya, scrolling gitu ya. Tanpa kita kemudian menyadari itu pengaruhnya apa ya kepada aku ya. Jadi be-nya itu loh, pengaruhnya itu apa? Membuat kita iri kah? Membuat kita jadi punya ekspektasi kah? Membuat kita jadi membanding-bandingkan? Membuat emosi kita jadi seperti apa? Itu seringkali nggak kita cek gitu. Jadi kita do tanpa memikirkan dampaknya terhadap pola pikir kita, terhadap emosi kita. Itu tahu-tahu kita udah stres. Tahu-tahu kita sudah memberi ekspektasi yang entah bisa kita capai atau enggak, akhirnya bikin kita stres. Nah, itulah pentingnya experience ya. Be instead of do, experience instead of think. Karena itu akan memberi keseimbangan ya. Kita yang stres ini mikir terus. Coba itu pikiran dibawa ke realita. Karena pikiran bukan realita. Nanti setelah ini kita bicara lebih detail tentang pikirannya. Pikiran bukan realita. Tetapi kita seringkali membiarkan pikiran itu mempengaruhi kita sedemikian rupa. Seakan-akan itu realita. Seperti tadi saya cerita, pikiran saya tentang pengemudi yang apa namanya mepet mobil saya sehingga saya jadi lebih lambat itu kan pikiran merasa bahwa
Gara-gara dia, aduh aku gagal, pikiran rasanya itu gagal seakan-akan hanya karena dia di depan dua mobil dari saya dua mobil di belakang, seakan-akan tuh artinya saya gagal, saya bodoh, saya segala macam. Itu kan cuman pikiran. Realitanya apa? Realitanya saya udah nyetir dari kantor saya sampai pintu tol segitu jauh dan saya bisa nyetir dengan baik. Realitanya apa? Saya tidak terlambat, gitu ya. Realitanya apa? Semuanya mobil baik-baik saja. Kemudian pintu tol saya, walaupun saya dua mobil di belakang dia, tapi tetap lancar pintu tolnya, bukan yang kemudian stuck. Jadi kadang-kadang pikiran itu membuat kita nggak bisa melihat realita. Padahal pikiran bukan realita. Pikiran, ya pikiran, just pikiran. Nah, inilah yang menolong kita ketika kita melakukan yang namanya mindfulness. Kita bisa ngecek yang mana sebenarnya yang realita. Dan kita bisa memilih yang mana yang akan kita biarkan mempengaruhi kita. Realita kah? Atau semata-mata pikiran? Masih mending kalau pikiran itu pikiran yang sehat. Tapi kalau pikirannya adalah anxiety kita, depresi kita, wah udah itu udah akan sangat mempengaruhi kita dengan cara yang tidak sehat ya. Biasanya hal-hal seperti itu nggak kita sadari. Nah, sehari-hari apa lagi yang bisa kita lakukan di dalam latihan mindfulness kita? Misalnya kita masak. Coba aja ibu-ibu dan bapak perhatikan ya, kalau misalnya kita sedang melakukan sesuatu, entah kita lagi masak, lagi berkebun, lagi apapun, seringkali bukankah pikiran kita ada di mana, perasaan kita ada di mana. Jadi walaupun kita lagi ngiris-ngiris bawang, tapi yang kita pikirin adalah, aduh tadi pagi itu kenapa ya kok aku begitu sambil ngiris bawang, tapi mestinya tadi tuh aku ngomongnya gini gitu kan. Sehingga emosi kita dan lain-lain itu udah terpencar-pencarlah diri kita. Nah, situasi yang seperti itu ya, ketika kita tuh kayak terpencar gitu, pikiran kita di mana, perasaan kita di mana, tubuh kita di mana. Nah, kondisi seperti itu tuh yang bikin istilahnya tuh senggol bacok gitu ya. Nggak bisa disenggol dikit langsung wah gitu ya rasanya ya. Karena kita jadi overwhelmed gitu ya. Tetapi ketika misalnya kita lagi masak, mata kita ngeliat gimana misalnya airnya bergelembung, kita memperhatikan lalu hidung kita mencium aroma, lalu pikiran kita taruh tuh di situ tuh. Oh ya ada bawang, bawangnya tiga, warnanya ungu gitu kan, ada bawang putih, ini kita melihat ya, pikiran kita di situ, lalu aroma itu bikin kita senang, jadi perasaan kita di situ, jadi tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita tuh padu gitu ya. Jadi kita tahu kita lagi di mana, lagi ngapain. Nah, itu sebenarnya salah satu latihan mindfulness. Yang sering saya ajarin di klien saya tuh biasanya salah satunya mandi. Ya, jadi kalau mandi itu sebenarnya kan sesuatu yang menyegarkan kita ya, menyegarkan. Tetapi berapa banyak kita yang keluar dari kamar mandi dalam keadaan segar? Biasanya begitu keluar kamar mandi langsung, ini gitu kan langsung, atau bahkan dari kamar mandi pun kita bisa teriak-teriak gitu, tolong dong ini, kamu udah kerjain PR belum? Gitu kan manggil-manggil walaupun kita lagi mandi dari kamar mandi, bukannya ya itu sering kali begitu ya. Masuk saya dulu juga begitu ya. Nah, itu kan sebenarnya kita tidak mindful ya. Jadi sebenarnya ketika kita mandi itu kan airnya menyentuh kulit kita, aroma sabun kita hirup itu menyegarkan kita, air yang dingin gitu ya. Kemudian em, mata kita melihat, telinga kita mendengar suara air. Nah, ketika kita melakukan itu dengan hadir sepenuhnya, kita keluar kamar mandi rileks, lebih segar, dan kita lebih siap. Ibaratnya kayak botol emosi kita itu ya, seperti dikosongkan gitu ya, sehingga kita siap untuk menerima beban-beban emosi lain gitu ya, tanpa harus meluap. Nah, begitu eh, itulah hal yang bisa kita lakukan ketika kita mindfulness exercises di dalam kegiatan sehari-hari ya. Nah, hal lain sebenarnya bisa dilakukan kalau mau yang lebih formal adalah melakukan yang namanya deep breathing. Jadi, apa kaitannya dengan emosi? Ya, ketika kita sedang
ada emosi yang intens di dalam diri kita. Ini udah kita bahas di pertemuan pertama kalau saya nggak salah ya. Kita kan menyadari karena kan emosi itu apa interpretasi kita terhadap peristiwa kemudian kan membuat otak kita apa ingatan-ingatan terhadap peristiwa membuat otak kita menginterpretasikan ya. Jadi misalnya ketika kita melihat anak kita numpain air misalnya di atas apa tempat tidur gitu ya. Terus kita gitu kan misalnya. Nah, itu bisa karena kan otak nggak tahu, dia cuma bisa membaca respons kita. Sehingga kemudian apa yang dia lakukan? Kan dia kemudian mulai apa berkomunikasi satu dengan lain, "Wah, ada bahaya, ada ancaman." Gitu kan. Sehingga kemudian mulailah ini ya hormon-hormon keluar gitu ya yang membuat kemudian detak jantung gitu duk 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 duk, nafas kita kemudian gitu kan. Nah, sehingga kemudian itu makin membuat oh iya nih butuh ini nih keluarlah adrenalin, keluarlah kortisol itu hormon-hormon yang membuat kita seperti punya kekuatan lebih untuk melawan, untuk lari, untuk gitu ya, untuk meresponi sesuatu yang dianggap oleh otak kita ada bahaya, ada ancaman gitu kan. Nah, kalau itu terus berlanjut, mulailah nanti akan ada pengaruh-pengaruhnya. Kenapa? Karena kan tidak betul-betul ada bahaya. Kalau betul-betul ada bahaya, maka misalnya adrenalin yang membanjir itu kan akan kita butuhkan untuk lari gitu misalnya ya. Kalau di depan kita ada harimau atau ada rampok, untuk kita berani melawan. Biasanya kita ngelihat orang segede gitu nggak berani, tapi karena adrenalin memberi kita keberanian, wah kita berani menghajar gitu kan. Nah, tetapi kan tidak ada real danger, yang ada hanya persepsi. Gitu ya, ketika ada anak menumpahkan air di kasur kita, mana airnya air teh misalnya atau apa yang berwarna gitu. Manis lagi, wah kita langsung aduh gitu kan. Tapi kan sebenarnya itu bukan ancaman. Itu hanya satu perbuatan yang bisa apa namanya bisa diselesaikan. Beda dengan misalnya kita oh tumpah, pasti ngapain? Cepet-cepet apa, cepet-cepet apa. Tapi kan biasanya yang kita lakukan atau anak lagi berantem, langsung gitu kan. Nah, apa yang dilakukan oleh deep breathing? Jadi ketika kemudian kita trigger-trigger itu membuat apa ya sistem tubuh kita mengeluarkan hormon tertentu yang menaikkan detak jantung dan lain-lain, nafas dan lain-lain. Maka deep breathing ini ketika kita kemudian tarik nafas dalam, lalu kita mengeluarkannya secara perlahan, sedikit demi sedikit. Tarik nafas, buang pelan, sedikit demi sedikit. Nah, itu akan mengirim sinyal ke sistem saraf kita bahwa, ternyata nggak ada apa-apa nih, tenang, tenang. Sehingga itu kelenjar-kelenjar yang mengeluarkan hormon-hormon stres itu berhenti. Apalagi kalau kemudian kita tersenyum, menutup mata, terus kita menikmati, ya. Itu kemudian rasa bahagia itu ya, tersenyum, itu kemudian akan berganti tuh. Kita bisa justru menghasilkan hormon-hormon kebahagiaan, seperti misalnya entah serotonin, entah dopamin, itu ya, yang kita butuhkan, oksitosin untuk membuat kita merasa nyaman, merasa bahagia. Jadi deep breathing itu salah satunya itu yang dia lakukan ya. Makanya deep breathing itu akan penting untuk meredakan emosi. Lalu apa hubungannya dengan mindfulness? Mindfulness adalah ketika kita deep breathing sambil kita menyadari ada udara masuk lewat hidung, masuk kita menyadari udara hangat masuk, kemudian masuk ke leher, ke dada kita, kalau bisa terusin sampai perut. Kita kemudian visualisasi, merasakan udara hangat itu seperti keluar lagi dari dada, leher, keluar lewat mulut, perlahan. Seperti di mulut kita kayak ada sedotan gitu ya. Sedikit demi sedikit keluar, sedikit demi sedikit keluar. Nah, ketika kita mindful ya, kita sadari bahwa kita sedang bernafas, sadari ada udara yang masuk, kita menyadari ya sensis kita tuh ya, hidung kita merasakan udara masuk,
Kemudian merasakan kita visualisasi, kita rasakan udara hangat itu masuk ke dada kita, ke perut kita. Kemudian kita keluarkan, kita sadari udara itu keluar sedikit demi sedikit. Nah, bernafas dengan mindful seperti itu akan menggunakan sistem saraf yang sama dengan mikir. Sehingga sesaat saat kita sedang melakukan uh, ini experiencing mindfulness itu, maka pasti segala macam kemumetan pikiran kita itu berhenti sejenak. Kenapa? Karena kita nggak bisa fokus pada nafas sambil fokus pada pikiran. Nggak bisa. Pasti pilih salah satu. Ketika kemudian kita sedang tarik nafas gitu, terus tiba-tiba pikiran kita mengingatkan, habis ini ntar masak apa ya? Waduh, udah jam segini, berapa lama nih latihan? Nanti sempet nggak ya masak? Nah, ketika pikiran kita ikutin, pasti kita nggak fokus ke nafas. Itu hanya bisa salah satunya. Sehingga ketika kita belajar untuk mindful ya, kita pay attention, kita memberi perhatian tanpa menjudge, accept aja bagaimana udara itu mengalir, masuk, keluar tanpa kita judge. Kita accept, kita alami, kita terima, fokus di situ. Pasti ini pikiran ini eh, lepas. Gitu. Nah, tetapi ketika kita sedang melakukan yang namanya mindfulness, itu nanti kita akan menyadari bahwa pikiran kita itu tetap akan mengembara. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena memang itulah yang dilakukan pikiran. Lalu apa? Kita ikuti saja kah pikiran itu? Nah, ini yang namanya mindful. Karena kita mindful, kita sedang apa namanya melatih ya, sedang berlatih. Dan kita bukan sedang mikir gitu ya, itu kan mindful ya. Kita sadar bahwa pikiranku lagi sih. Lalu apa yang kita lakukan? Oke, pikiran, balik dulu ya, balik dulu ke sini. Lalu kita kembali fokus ke nafas kita. Fokus ke nafas beberapa saat. Biasanya kalau kita belum terlatih, nanti nggak lama pikiran kita mulai mengembara lagi. Tidak apa-apa. Ingat, accept, dan non-judgmental. Jadi jangan gini, aduh gimana sih ini pikiranku nih, ih gimana sih, aduh, percayalah kalau kita mulai kayak gitu, ih gimana sih, aduh nggak sabaran, itu kita mulai judgment, itu paling sekali dua kali Bapak Ibu nggak akan mau lagi latihan. Udah males gitu ya, karena kita nggak nyaman. Kenapa? Karena kita menjudge diri kita, rasanya kita tuh salah, bodoh, nggak ngerti, dan seterusnya. Makanya yang namanya mindfulness itu penting sekali kita memahami yang namanya acceptance, non-judgment. Jadi ketika kita sedang tarik nafas, buang nafas, kita sedang fokus pada nafas kita, lalu kita menyadari pikiran kita mengembara, terima saja bahwa pikiran kita memang mengembara. Lalu kemudian kita kembali tanpa menjudge. Oke, pikiran, sini dulu ya, bentar. Aku mau fokus di nafas. Atau bisa juga begini. Oke, pikiran, kamu di pojok situ dulu ya. Aku mau fokus dulu pada nafas. Lalu kita kembali fokus pada nafas. Tarik nafas. Nanti pikiran kita akan melayang lagi. Kemudian terima saja. Kalau perlu tersenyum. Kemudian katakan lagi kepada pikiran, oke pikiran, kamu di sana dulu ya. Aku mau fokus. Atau boleh juga kita tarik pikiran kita, oke pikiran, sini dulu ya. Kita fokus dulu pada nafas. Kemudian kita kembali fokus pada nafas. Apa yang sedang kita lakukan? Yang sedang kita lakukan itu banyak sekali sebenarnya dari hal yang sederhana itu. Pertama, tentu saja kita menenangkan sistem saraf kita seperti yang tadi saya jelaskan ya, tentang pengaruhnya deep breathing terhadap sistem saraf kita. Jadi meredakan, membuat otak kita tidak menginterpretasikan seakan-akan ada ancaman, ada bahaya, sehingga otak kita yang area fight, flight, freeze-nya itu ya, area amigdala itu nggak diaktifkan, sehingga kita nggak jadi freeze atau kita jadi ngamuk gitu ya. Mindfulness membuat jadi itu tenang ya, area-area yang bikin kita ketrigger itu jadi tenang. Detak jantung lebih tenang, nafas jadi tenang, membuat otak kita jadi memahami, oh ternyata nggak ada ancaman.
Ternyata semua tenang. All is good gitu ya. Kemudian apalagi yang sedang dilakukan? Kita sedang melatih pikiran kita untuk mengatakan bahwa aku yang mengatur kamu, bukan kamu yang mengatur aku. Nah, anxiety itu ya, bagaimana atau overthinking yang seringkali sangat mempengaruhi emosi kita. Kalau kita udah mulai overthinking ya, misalnya beberapa waktu lalu saya konseling seorang klien, lalu dia mengatakan, saya takut banget kalau misalnya saya nanti ini seorang remaja ya, saya takut banget kalau misalnya nanti nilai saya jelek, saya nggak diterima di kampus yang bagus. Kalau saya nggak diterima di kampus yang bagus, saya nggak dapat kerjaan yang bagus. Kalau saya nggak dapat kerjaan yang bagus, nanti bagaimana saya bisa apa namanya? Kalau saya sakit gimana? Dia lagi sakit. Kalau saya sakit gimana? Saya nggak punya uang untuk. Kalau saya nggak punya uang, nanti saya bagaimana? Wah, terus berpikir dan itu bikin dia jadi sangat stres ya, dia sangat depresif sekaligus anxious. Terbawa tuh pikiran. Lalu saya mengatakan di titik pertama, ketika kamu mengatakan kalau nilai saya nggak bagus, realitanya apa? Gitu kan? Realitanya apa? Realitanya ternyata nilainya bagus. Ada yang jelek, juga ada yang bagus. Banyak yang bagus. Jadi apa yang terjadi? Kita terbawa oleh pikiran yang bukan realita. Apakah dia saat ini tidak diterima di kampus yang bagus? Enggak, itu cuma kekhawatiran, itu cuma pikiran. Tetapi pikiran itu menarik kita sedemikian rupa sehingga kita jadi, waduh nanti kalau ini, aduh kalau gitu kan. Orang tua aku akan kecewa sama aku, ya akan, wah terus pikirannya kemana. Nah, latihan ini adalah latihan yang juga akan menolong kita untuk bisa mengatur nih pikiran kita. Begitu kita tahu, oke, berhenti, berhenti. Aku yang ngatur kamu, bukan kamu yang ngatur. Tapi percayalah Bapak Ibu, kalau tidak dilatih, pasti kita dikendalikan pikiran kita. Kita nggak bisa. Jadi penting sekali latihan sederhana ya. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk latihan sebentar ya, supaya mempraktekkan, mencoba. Ya, Bapak Ibu yang mau menyalakan kamera, silahkan ya supaya kita lebih komunikatif. Kalau ingin apa memang berhalangan ya silahkan. Oke, kita duduk dengan tenang, nyaman, senyaman mungkin kalau bisa kakinya menyentuh lantai ya. Kalau bisa kakinya jangan menggantung. Mau melipat kaki juga boleh. Yang penting rileks ya, tidak ada otot-otot, misal kayak kaki yang karena menggantung jadi tegang atau tangan yang apa tegang gitu ya. Jadi kita rileks, duduk rileks. Kalau nyaman silahkan tutup mata. Tapi kalau tidak nyaman, memang menutup mata sangat mengganggu, tidak apa-apa membuka mata, tetapi fokus pada satu hal. Jadi mata kita nggak yang kesana kemari gitu ya. Fokus pada satu hal yang tidak tidak ini ya, tidak men-trigger apa-apa. Jadi satu hal yang netral ya. Jadi jangan ke handphone misalnya karena handphone itu bisa men-trigger ini dan itu gitu ya. Jadi kalau mau tutup mata, silahkan. Biasanya tutup mata itu membuat kita lebih mudah connect dengan diri kita. Tapi kalau misalnya mau buka mata, sekali lagi fokus kepada satu hal ya. Kemudian duduk rileks, punggung kita kalau bisa sebisa mungkin bersandar dengan nyaman, kaki kita menapak, kemudian tangan kita kita taruh, boleh kita taruh di pegangan kursi, boleh taruh di atas paha. Yang penting jangan menggantung ya, karena nanti jadi tegang terasa ya. Kemudian kita bernafas biasa, lalu kita mulai sadari diri kita. Sadari kaki kita menapak di mana, mungkin menapak di sendal, atau menapak di karpet, atau di lantai. Sadari, biarkan kulit merasakan. Kemudian sadari tangan kita ada di mana.
Biarkan kulit tangan merasakan, misalnya ada di pegangan kayu, pegangan kursi dari kayu, rasakan kayu itu keras. Atau kalau ada di kita taruh di atas paha kita, rasakan pakaian atau pelapis paha kita itu teksturnya bagaimana. Biarkan kulit kita merasa. Kemudian mulai rasakan bagaimana otot-otot kita. Bila otot-otot kepala kadang terasa kaku, rilekskan. Kadang-kadang ini apa kening kita berkernyit, rileks. Leher kadang-kadang kaku, tegang, rilekskan, dilepas ya rileks. Kadang-kadang rahang kita kaku, rilekskan. Tersenyum. Kemudian pundak kita kadang-kadang tanpa kita sadar kaku naik gitu ya, turunkan, rilekskan, biarkan pundak kita, bahu kita bersandar. Rilekskan persendian-persendian kita. Senyum. Sadari tubuh kita dalam keadaan rileks. Tarik nafas, buang nafas secara natural. Kita nikmati beberapa saat. Fokus di merasakan tubuh kita. Kemudian perlahan-lahan kita mulai fokus pada nafas kita. Rasakan udara masuk melalui hidung, kemudian keluar melalui hidung. Rasakan udara masuk. Rasakan seperti apa, apakah udaranya hangat, atau dingin, atau biasa saja. Kemudian udaranya keluar. Nah, sekarang kita mulai menarik nafas dalam, sedalam yang kita bisa, tapi jangan dipaksa ya, jangan sampai tersengal-sengal. Tarik nafas dalam, sedalam yang kita bisa. Rasakan udara masuk lewat hidung, rasakan dia melewati leher, masuk ke dada kita seperti membesar. Kemudian kita keluarkan lagi, dada kita mengecil, lewat leher, lewat mulut, keluar. Kemudian kita lakukan lagi tarik nafas sedalam yang kita bisa, rasakan udaranya masuk. Seperti apa rasanya, nikmati. Rasakan dia seperti menghangatkan leher kita. Masuk ke dada kita sedikit membesar. Kemudian kita keluarkan, dada kita mengecil, keluar lewat leher, keluar lewat. Tarik lagi nafas lebih dalam lagi. Rasakan udara masuk lewat hidung, lewat leher, ke dada kita membesar. Kalau bisa teruskan sampai ke perut, perut kita sedikit membesar. Kemudian kita keluarkan, perut kita sedikit mengecil, keluar udaranya lewat dada kita, leher, keluar lewat. Kita lakukan lagi, tarik nafas sedalam yang kita bisa, semakin dalam akan makin menenangkan. Udaranya melewati hidung, rasakan dia melewati leher, dada sedikit membesar, perut sedikit membesar. Kemudian kita keluarkan, perut sedikit mengecil, dia melewati dada kita, leher kita, lalu bayangkan di mulut kita seperti ada sedotan. Keluarkan udaranya sedikit demi sedikit, perlahan, sedikit demi sedikit, sampai dia habis. Tarik lagi nafas makin dalam. Rasakan udara hangat masuk ke hidung, ke leher, ke dada kita, perut kita sedikit membesar.
Kemudian kita keluarkan melalui dada kita, rasakan dia lewat di dada kita, lewat leher. Kemudian keluar dari sedotan di mulut kita sedikit, sedikit, sedikit. Silakan Bapak Ibu lakukan sendiri semampunya ya, berselama beberapa saat. Kalau bisa makin lama nafasnya makin dalam dan makin lama mengeluarkan udara makin perlahan, sedikit demi sedikit. Silakan dilakukan beberapa saat. Sambil sesekali dicek, kalau leher kembali tegang, rilekskan. Kalau kening kembali berkernyit, rilekskan. Jangan lupa tersenyum, pundak rileks, sendi-sendi rileks. Tarik nafas, bayangkan oksigen yang segar masuk ke hidung kita, leher kita masuk dengan segala kesegarannya, menyegarkan tubuh kita. Jadi makanan untuk sel-sel darah kita. Ketika kita keluarkan, bayangkan seperti seluruh kelelahan kita ikut kita keluarkan bersama nafas kita. Sedikit demi sedikit, perlahan. Jangan lupa tersenyum. Lakukan selama beberapa saat. Seperti yang tadi kita sudah bicarakan, kalau pikiran mulai muncul, terima saja, tidak usah kita menjudge. Tetapi dengan lembut kita kembali fokus ke nafas kita. Kemudian pelan-pelan kita kembali ke nafas natural kita. Nafas seperti biasa, natural saja. Sadari diri kita, kalau ada otot-otot yang tegang, rilekskan, tersenyum. Kemudian pelan-pelan kita buka mata kita. Oke, mungkin ada yang mau sharing apa yang dialami tadi, latihan tadi? Rasanya sangat rileks ya Bu. Iya. Kira-kira kenapa rileks? Melambat, detak jantung juga rasanya melambat. Iya.
Kira-kira apa lagi yang membuat kita rileks? Fokus pada ini kali Bu, apa nafas ya Bu ya, pas saat kita menarik nafas pelan-pelan, terus kita juga hembuskan pelan-pelan, kita apa ya, fokus kita ke aliran udara yang kita tarik dan kita keluarkan gitu ya Bu ya. Iya, biasanya fokus kita kemana? Biasanya kiri kanan atau apalah, pikiran-pikiran yang misalnya tentang belum masak, belum apa gitu kali ya Bu. Biasanya pikiran kita tuh kan penuh gitu ya, kayak kepala kita tuh penuh gitu ya. Tapi begitu kita fokus seperti ini, kita menjadi lebih rileks. Kalau ini sering kita latih, kita akan makin aware sama pikiran kita. Jadi gini, kalau kita sedang latihan mindfulness lalu pikiran kita melayang, itu bukan artinya kita tidak mindful. Kecuali kita tidak sadar pikiran kita melayang. Namanya kita tidak mindful. Tapi begitu kita sadar, pikiranku lagi ke sana, itu justru menunjukkan kita mindful. Lalu dengan mindful kita kembalikan fokus kita ke nafas. Karena kita nggak sedang tidak mau meladen, kita sedang tidak mau berpikir, kita kan sedang latihan mindfulness gitu. Nah, seringkali klien-klien saya itu keluhannya adalah, kok nggak bisa mindful sih pikirannya itu. Saya katakan ketika kamu sadar pikiranmu sedang melayang, itu justru kamu mindful. Karena kan sadar pikiran melayang. Nah, kemudian kembalikan fokusnya. Itu artinya mindful. Yang tidak mindful itu adalah ketika pikiran melayang terus kita terbawa, terus itu akhirnya membuat kita emosi kita jadi aduh ini katakan terus kita mulai menjudge, ih gimana sih ini gitu. Nah, perasaan kita udah nggak enak, udah kita nggak akan lanjutkan latihan itu pasti karena udah nggak nyaman. Gitu ya. Jadi yang namanya mindfulness itu adalah kita memberi perhatian, kita ngeh gitu ya ibaratnya apa yang sedang kita lakukan. Dan kemudian kita bisa memutuskan apa yang sebenarnya mau kita lakukan. Kayak saya tadi, saya bisa memutuskan bahwa itu supir nggak ada hubungannya dengan saya. Bahwa dia dua mobil di depan saya, dia ada di pintu situ, nggak ada hubungannya dengan saya. Hubungan saya adalah dengan diri saya sendiri, yaitu bahwa saya menyetir dengan baik, bahwa perjalanan saya lancar, bahwa e-tol saya lancar, bahwa saya bisa sampai ke rumah di waktu yang tepat, di waktu yang seharusnya, itu urusan saya. Nggak ada urusan sama orang lain gitu ya. Nah, tapi kan itu butuh mindful, butuh saya jadi ngeh. Sebenarnya saya ini lagi ngapain, lagi apa gitu ya. Itu eh, manfaat yang sangat apa ya menguntungkan dari yang namanya mindfulness ya, latihan mindfulness. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Sebenarnya ada oh ya, oh, sorry sorry, saya belum ini ya, saya belum share screen. Sebentar. Oke, jadi seringkali dari apa yang saya sering ajarkan ke klien saya ya, ini kan tadi ketika kita latihan deep breathing, seringkali yang memang menjadi keluhan adalah karena biasanya ini kan salah satu teknik yang harus saya ajarkan terutama untuk klien-klien yang punya masalah anxiety atau depresi atau overthinking gitu. Ini kan harus diajarin ini karena otaknya sudah terbentuk sedemikian rupa tuh ya. Ininya nih neuron-neuronnya bagaimana bekerjanya itu udah kuat banget gitu ya koneksinya. Ini mesti dilonggarkan untuk dibuat koneksi-koneksi baru ibaratnya gitu ya supaya otaknya nggak terbiasa overthinking gitu. Nah, yang kemudian sering mereka keluhkan adalah, aduh nih pikiran datang terus, pikiran datang terus. Nah, ada satu buku yang saya baca yang mengatakan seperti ini. Saya sengaja saya ambil foto, saya taruh di sini supaya Bapak Ibu ingat ya, ketika mata melihat gitu ya, sambil telinganya mendengarkan saya gitu, itu biasanya jadi lebih nancep ya ketika panca indera kita tuh semua kita pakai ya. Nah, train the mind as you train a puppy gitu ya. Buku itu berkata begitu. Saya baca apa maksudnya? Sama seperti anak anjing kecil gitu ya. Kalau kita melatih dia dengan senang gitu, kita latih misalnya dengan sini 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 duduk, sit, sit.
sih. Terus begitu dia duduk, kita dikasih makan gitu kan, biasanya cara melatihnya begitu kan, lalu kita ajak main, ketika dia melakukan apa nggak nurut, terus kita tertawa, lalu kita latih lagi gitu. Nah, itu yang akan membuat anak anjing itu lama-lama jadi mengerti dan jadi menguasai skill-skill. Nah, tetapi seringkali juga yang bisa hal lain yang bisa dilakukan adalah ketika anak anjing ini misalnya lagi diajarin pipis di tempatnya gitu ya, tapi terus dia pipis di dalam rumah, terus kita marahin, kita pukul, kita. Nah, ketika kita bersikap keras dan kasar kepada anjing, itu yang dikatakan buku itu, maka anjing itu juga akan jadi tumbuh jadi anjing yang galak atau jadi anjing yang penakut, ya. Sehingga kemudian justru dia tidak efektif gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan. Tetapi ketika kita melatihnya dengan lembut, dengan tenang, dengan senang gitu ya, dengan apa namanya menikmati prosesnya, itulah yang kemudian membuat anak anjing itu tumbuh jadi anjing yang kemudian menurut dan menyenangkan. Nah, buku itu mengatakan pikiran tuh juga kayak gitu. Kalau kita sering ngemarahin pikiran kita gitu, itu maksudnya menjudge ya, menjudge gitu. Kenapa sih, gitu kan ya? Itu akan membuat apa namanya ya, kita tidak bisa menguasai gitu ya. Kita akan tidak suka atau kemudian kita akan terbiasa mendapatkan pikiran-pikiran yang terus-menerus terbiasa menjudge. Gitu. Tetapi ketika misalnya pikiran kita melayang, oke, sini dulu ya, ntar dulu ya. Ketika dia mulai, ini sini dulu ya, ntar dulu ya. Nah, itu akan membuat kita terbiasa aware. Jadi, ngehnya kita terhadap, bukan mindfulnya kita terhadap pikiran itu kemudian bisa membuat kita fokus. Tetapi kalau kita biasa menjudge, judgment itu kan nggak enak ya, bikin kita merasa bersalah. Itulah yang membuat kemudian kita jadi seperti detach ya, terlepas dari pikiran kita. Jadi seperti kita jadi nggak gitu, pikiran kita lagi kemana, karena nggak enak rasanya gitu ya. Karena kita terbiasa menjudge. Nah, buku itu bercerita seperti itu. Saya pikir ini sebuah ilustrasi yang bagi saya sih, saya jadi banget iya ya. Seharusnya begitu ya, kita melatih pikiran kita ya. Jadi bukan dengan cara yang galak dan lain-lain gitu. Nah, saya mau ke sini tentang mindfulness misconception ya. Banyak yang menganggap bahwa yang namanya mindfulness itu doing nothing ya, atau pasif, atau malah lemah gitu. Karena kalau kita mindful terhadap sesuatu, kita kan jadi merasakan. Nah, ketika merasakan itu kan seringkali nggak enak. Misalnya panas nih, kita mindful bahwa udara sedang panas. Nggak enak. Jadi lebih baik nggak usah pikirin, nggak usah rasain gitu kan. Nah, sehingga menganggap mindfulness itu bikin lemah. Mindfulness itu pasif, nggak ada gunanya, doing nothing. Ngapain cuman duduk diem? Itu beberapa kali ya orang-orang yang justru karena nggak pernah melatih, dia cuma memikirkan tentang mindfulness, tapi tidak mengalami yang namanya mindfulness. Itulah yang membuat jadi persepsinya, apaan tuh? Nggak ngerti apaan tuh? Nggak ngapa-ngapain gitu. Lalu misconception yang kedua mengatakan mindfulness itu ada hubungannya dengan agama tertentu gitu ya, spiritualisme tertentu, itu nggak ada hubungannya. Seperti yang tadi saya jelaskan, itu kan sangat ilmiah ya tentang, dan itu apa buku-buku yang saya baca ya tentang yang ditulis oleh psikolog atau psikiater atau neurologis ya. Ya itu kan sekarang perkembangan brain imaging itu ya. Jadi karena perkembangan teknologi sehingga sangat bisa merekam apa yang terjadi di otak saat seseorang sering melakukan mindfulness. Nah, itu dari situ kan lebih banyak hal. Nah, tetapi memang ketika kita mindful, apakah itu membuat kita lebih khusyuk beribadah? Saya rasa iya sih. Saya sendiri ketika saya mau beribadah ya, seringkali kita beribadah kan gitu. Lagi habis masak gini-gini, iya ya, udah ini dulu, beribadah dulu misalnya gitu ya. Kemudian entah di ibadah atau misalnya kayak saya gitu ya, ketika sedang ibadah, pikiran kemana-kemana gitu ya. Atau misalnya kita masih butuh waktu berapa lama untuk bisa fokus. Itu kan karena kita tidak mindful. Tetapi kalau kita mindful, aku lagi ibadah, aku sedang berelasi dengan Tuhanku. Itu kan bikin kita jadi mindful. Masa iya beribadah sambil pegang HP gitu kan ya misalnya ya? Masa ya beribadah pikiran kemana? Masa kita lagi berhadapan dengan Tuhan kita, pikiran kita?
Jadi mindful itu menolong ibadah, menurut saya iya. Tetapi apakah mindfulness itu adalah ibadah atau ada hubungan dengan agama tertentu? Saya rasa enggak ya. Justru saya lebih banyak mendapat penjelasan dari ilmu pengetahuan tentang mindfulness ya, dari apa scientific atau evidence based ya. Jadi bukti-bukti penelitian. Ada yang mengatakan mindfulness itu misterius, mystical gitu, seperti ada mistis-mistisnya gitu ya. Ya sebenarnya kalau lihat penjelasan tadi atau dari buku-buku yang misalnya saya baca itu saya rasa semuanya sangat sangat biologis ya, sesuai memang dengan sistem tubuh kita yang diciptakan Tuhan gitu ya. Tubuh kita tuh seperti ini dengan bagaimana otak menginterpretasikan, bagaimana pengalaman-pengalaman masuk direkam lalu diinterpretasikan, memberi perintah kepada kelenjar-kelenjar hormon untuk menghasilkan hormon apa yang entah membuat kita tenang atau membuat kita cemas, itu semua ilmiah. Nah, yang nomor 4 tadi seperti latihan kita tadi ya, rasanya lebih rileks gitu. Nah, ini nomor 4 dengan nomor 7 ya, saya langsung sambungin aja. Ada yang menganggap mindfulness itu adalah cara untuk jadi bahagia atau quick fixes gitu ya. Jadi maksudnya untuk menyelesaikan masalah. Mindfulness tidak menyelesaikan masalah. Mindfulness tidak membuat kita bahagia. Mindfulness membuat kita tenang sehingga kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Itulah yang akan membuat kita bahagia, gitu. Mindfulness membuat kita tenang sehingga kita bisa mikir, sehingga kita bisa mengambil keputusan, mencari jalan keluar, gitu ya. Jadi jangan berpikir mindfulness akan membuat kita bahagia. Nanti kita pikir, aku nggak bahagia kok, aku malah jadi ngeh nih dengan masalahku gitu. Karena memang mindfulness bukan untuk menjadi bahagia, atau yang nomor 7 tadi ya, ketika kita latihan rasanya rileks. Tetapi mindfulness itu bukan untuk membuat kita rileks. Rileks itu adalah hasil dari kita melakukan mindfulness. Jadi kalau kita kemudian sedang berlatih apa mindfulness, kemudian kita tujuannya ayo relax, relax, aku mau relax nih, relax, relax. Wah percayalah malah Bapak Ibu tuh malah gelisah gitu ya. Relax, relax, ayo relax, relax, tarik nafas, ayo relax, 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 ayo relax. Wah itu malah justru gelisah. Tetapi kita fokus saja, paying attention gitu kan ya, memberi perhatian pada nafas, tidak menjudge. Kalau udara panas kita terima, udara dingin kita terima, tersenyum. Nah, ketika kita melakukan mindfulness itulah, kemudian ada dampak lainnya, kita menjadi lebih rileks. Tapi kita tidak melakukan mindfulness untuk, maksudnya, kalau tujuan kita untuk rileks, justru kita nggak rileks. Jadi, nomor 5 ya, distraction teknik. Ada yang mengatakan bahwa mindfulness ini nggak efektif, ini cuma untuk mendistract kita dari masalah yang ada. Sebenarnya bukan itu ya, justru mindfulness ini adalah teknik untuk kita siap menghadapi masalah yang ada. Yang namanya distraction itu hal-hal yang terkait seperti misalnya ketika ada masalah lalu kita pilih udah nonton aja, lalu kita nonton drakor berseri-seri misalnya, berseri-seri ya bukan berseri-seri, beda arti ya. Kita nonton itu berserial-serial itu mendistract. Begitu kita balik lagi ke dunia nyata, masalahnya tetap ada, kita tidak lebih siap. Apalagi kalau drakornya menguras emosi kita gitu ya. Kayak film apa sih dulu tuh yang bikin banyak orang jadi pemarah tuh, apa sih? Eh, Layangan putus apa layangan lepas tuh namanya tuh. Oh, jadi banyak orang yang marah ya, jadi banyak orang yang curiga sama suaminya gitu kan. Nah bayangin aja nih, misal kita mendistract, nggak lagi ada masalah, kita udah mau nonton, yang ketonton film itu. Wah setelah itu menghadapi masalah, wah tambah tambah ngamuk kan gitu ya. Jadi mindfulness bukan teknik untuk mendistract kita dari masalah, tapi justru mempersiapkan kita, masalah harus dihadapi. Masalah bukan dihindari. Nah, ya. Nomor 6, ada yang bilang mindfulness itu seperti shutting off thoughts. Jadi maksudnya pikiran kita kayak ditutup. Jadi ada yang begini nih cara mengajarkan mindfulness. Ini memang mindfulness itu ada banyak teori ya. Saya bukan yang
menganut teori mengosongkan pikiran. Karena menurut saya pikiran kita nggak bisa kita kosongkan. Gitu ya, itu menurut saya bukan mengatakan itu salah, tetapi itu bukan aliran saya gitu ya. Pasti ada belief lain di balik aliran itu dan itu tidak apa-apa, silakan saja. Tapi kalau saya tidak begitu ya. Saya tidak yang kosongkan pikiran gitu, tetapi kita fokus kepada hal yang kita pilih untuk fokus, yaitu pada nafas kita, misalnya gitu ya. Kenapa sih kita fokus pada nafas? Ada banyak teknik, tapi saya pilih teknik ini karena nafas kita tuh selalu ada. Kalau udah nggak ada nafas kan kita mati ya. Jadi kita selalu punya nafas gitu ya. Ada peralatan tools lain yang bisa dipakai, tetapi kita masih harus pegang, cari dan lain-lain. Nafas selalu ada. Nah, ketika kita melakukan seperti latihan tadi, kita bukan sedang mematikan pikiran. Buktinya tadi kita sadar pikiran kita melayang dan itu tidak apa-apa. Tetapi kemudian kita katakan pada pikiran, oke pikiran, balik dulu ke sini ya. Aku yang atur kamu. Oke, kita ke sini dulu. Jadi kita nggak shutting off thoughts ya. Jadi setelah selesai, kemudian kita dengan sengaja berpikir. Ya, jadi ketika saya ajarin ini ada salah satu klien saya bilang gini, kalau gitu kita nggak bisa merencanakan masa depan dong. Kan merencanakan itu penting. Kalau saya punya proyek, kan saya harus mikirin dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, kalau misalnya kita nggak boleh ngikutin pikiran, berarti kita nggak mikir. Nah, itu persepsi yang salah ya. Jadi ketika kita memang sengaja mikir, mikirlah. Jadi sediakan waktu untuk aku mau mikir. Lalu kita mikir. Sini kita bikin mind mapping kalau perlu. Ini, itu. Kita pikirin, kita biarkan pikiran kita memikirkan segala macam kemungkinan, segala macam risiko. Setelah selesai, ya sudah kita tutup, lalu kita pindah ke hal lain dengan sadar. Nah, tetapi yang namanya overthinking kan kita nggak sadar. Pikiran kita kan mendrive kita ke sana kemari sehingga kita udah kehilangan kadang-kadang. Aduh, kenapa tadi bisa mikir gini ya? Awalnya tadi apa ya gitu? Kita udah nggak tahu. Nah, gitu ya. Jadi itu sangat berbeda. Kemudian yang terakhir, yang nomor 8, ada yang mengatakan mindfulness tuh males-malesan gitu ya. Memanjakan diri. Tapi sebenarnya bukan itu ya. Mindfulness itu justru mempersiapkan diri kita sehingga kita siap untuk hal-hal yang lebih besar, menghadapi hal-hal yang sulit yang kalau kita nggak siap, kita cenderung ingin menghindar. Misalnya berkomunikasi dengan orang yang sulit, yang biasanya berantem lulu. Kan udahlah, nggak usah ngomong aja sama dia, gitu kan. Tapi kalau kita mindful, kita latihan, sehingga kita tahu, kita menenangkan pikiran kita tahu apa kita kita memperhatikan nilai-nilai diri kita apa dan lain-lain kita latih terus, maka kita akan punya apa ya keyakinan diri bahwa oke, setiap masalah bisa dihadapi, setiap masalah bisa diselesaikan. Misalnya begitu ya. Jadi mindfulness bukan self indulgence ya. Ini tentang neuroplasticity of the brain ya. Ini mau bentar mengingatkan aja bahwa otak kita itu bisa dilatih. Jadi apa yang kita lakukan tadi karena kita kan mau pindah ke apa ya emosi dan pola pikir ya. Jadi otak kita itu bisa dilatih ya. Sifat neuroplasticity itu membuat apa yang sering dilatih di situ dia jago. Sering dilatih mikir negatif, maka kita akan cepet banget segala sesuatu kita interpretasikan secara negatif. Kita sering membanding-bandingkan, maka apapun akan kita banding-bandingkan. Itu karena kita latih. Nah, yang namanya mindfulness, ini yang bulan lalu udah kita bahas ya. Bulan lalu kan kita membahas bahwa mindfulness berdampak kepada neurological, psychological, physical, academic, behavioral. Saya nggak bahas lagi, tapi saya mau sedikit lebih fokus ke ini, neurological ya. Karena ini terkait dengan otak ini, sesuatu yang penting ya untuk kita tahu, walaupun Bapak Ibu nggak perlu hafalin ya, ini nggak penting untuk dihafal, hanya sekedar tahu, supaya kita tahu bahwa emosi kita itu bukan sesuatu yang abstrak, tapi datangnya dari mana tuh kita tahu gitu ya. Nah, itu kan tentang emosi, datangnya dari mana udah kita bahas di sesi 1 ya. Jadi ini kita lebih ke tentang bagaimana mindfulness
berpengaruh terhadap otak ya. Jadi penulis buku ini mengambil sebuah riset ya tentang bagaimana orang yang apa penelitian itu ya kepada sekelompok orang yang biasa melakukan mindfulness, apa yang terjadi pada otaknya. Ya, jadi dari brain imaging itu kelihatan ketika orang sering melakukan latihan mindfulness, apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi di otaknya. Pertama, prefrontal cortex, ini area otak depan sini yang seringkali disebut sebagai executive function ya, pengambil keputusan, yang membuat kita bisa mempertimbangkan, yang bisa membuat kita menganalisa gitu ya. Ini dengan baik, ini mempertimbangkan segala macam hal-hal gitu ya, membuat kita tidak impulsif ya, nggak yang apa dipicu dikit langsung wah gitu ya, kayak apa namanya kejadian yang Mario Dandi dan teman-teman itu kan terulang lagi ya. Saya baca beritanya berapa waktu lalu tuh, saya sampai pikir ini apa cerita yang sama? Kok sama persis ya? Jadi ada seorang remaja mukulin remaja lain gara-gara pacarnya dia cerita dulu ini mantan pacarnya persis sama gitu. Dia bilang digoda persis sama ceritanya. Saya sampai geleng-geleng kepala ini kenapa bisa orang nggak belajar dari pengalaman orang lain. Sayangnya sekali ini korban yang dipukulin ini meninggal dunia ya, kejadiannya tuh di Kemang. Tapi saya lihat-lihat beritanya nggak terlalu ramai ya, mungkin karena bapaknya bukan siapa-siapa kali ya, jadi nggak di blow up gitu ceritanya. Nah, itu kan menunjukkan betapa orang mengambil keputusan tanpa pertimbangan gitu ya, tanpa tanpa mempertimbangkan itu berarti kan executive function prefrontal cortex-nya itu mengecil. Jadi ketika orang rajin melakukan apa namanya tuh mindfulness, ini prefrontal cortex-nya membesar, area-area otak yang mengambil keputusan. Lalu ada lagi nih di belakangnya sedikit, ada area otak yang namanya insular ini lebih ke bagaimana mengintegrasikan antara emosi dengan pikiran. Jadi kayak saya tadi tuh, ketika saya terpicu, ini orang-orang aja gitu kan, tapi terus langsung, apaan nih? Terus saya mulai mikir, apa ini? Keputusan apa yang sebaiknya aku ambil? Apakah aku tetap akan ikutin emosiku atau apa? Nah, itu area sini nih. Dia mengintegrasikan antara emosi dengan apa prefrontal cortex. Nah, itulah yang kemudian area ini dikatakan membesar ketika sering melakukan mindfulness. Lalu ada area di belakang nih yang namanya tempo, ini nggak usah dihafal lah ya namanya, sekedar untuk ngasih tahu aja ya. Ini area ini ketika dia membesar ini adalah area yang memberi kita kemampuan untuk melihat peristiwa dari sudut pandang yang lebih besar. Jadi nggak hanya satu peristiwa. Jadi misalnya kayak anak yang kejadian barusan di Kemang itu, kalau aja area ini cukup besar ya, tidak mengecil, kalau dilatih gitu, maka dia akan begitu pacarnya cerita aku dulu di waktu aku masih pacaran sama orang itu aku pernah diajak tidur bareng gitu kan. Misalnya pacarnya cerita, maka dia akan mampu gitu melihat lebih besar. Oh ya, apa dulu yang terjadi ya? Apa nih ya? Kalau aku ini bagaimana? Kalau ini gimana gitu kan? Tapi kan ini nggak, wah langsung gitu impulsif karena ininya mengecil, apa prefrontal cortex-nya juga mengecil dan memang di usia ini ya, kapan prefrontal cortex kita berkembang sempurna itu sekitar pertengahan 30, malah kalau untuk pria-pria tuh di akhir 30-an. Jadi memang masih proses. Masih proses. Itulah sebabnya anak-anak kita kalau belum di dalam pengasuhan perlu kita tolong ya untuk mematangkan ini ya lewat memberi apa ya ya saya nanti jadi ke parenting deh ya nanti lah ya parenting ya. Oke, saya lanjut aja ya. Ini karena jiwanya jiwa parenting jadi rasanya pengen ngomong ngoceh tentang parenting. Oke, area lain adalah hippocampus. Ini kan daerah memori ya yang membuat kita jadi apa bisa mengaitkan sehingga kita bisa respon eh, secara proper terhadap peristiwa yang ada seperti yang tadi tuh ya cerita. Pacarnya cerita begini-gini aku dulu pernah diajak tidur bareng itu dia terus dia kemudian bisa mengaitkan apalagi kalau dia ingat sama oh iya pernah ada peristiwa ini dulu sehingga dia respons dengan lebih wise ya nggak terbawa nggak impulsif. Ya, ada lagi ini areanya di belakang situ ya. Ada lagi yang namanya ini area di sini ya, posterior cingulate itu ngapain dia?
dia lebih mengalihkan dari self-centeredness, itu dia bisa alihkan ke kita bisa melihat sudut pandang orang lain, melihat secara lebih besar ya. Kemudian yang terakhir amigdala. Jadi ketika seseorang yang rajin latihan mindfulness, baik yang formal seperti yang tadi kita latih atau yang informal seperti sambil sambil mandi, sambil masak. Jadi kita masukkan dalam kegiatan sehari-hari ya, kita biasa latihan. Maka area-area tadi ini semua membesar, tetapi yang namanya amigdala ini nih yang memicu kita untuk jadi anger apa ngamuk atau yang bikin kita freeze, bikin kita depresi atau bikin kita anxiety jadi sangat anxious, gelisah. Ini justru mengecil, jadi tidak gampang ke-trigger. Sehingga kita menjadi lebih tenang. Nah, jadi ini sekedar memberi gambaran ya untuk memotivasi kita semua untuk menyadari bahwa latihan mindfulness tuh ya, saya sebenarnya berharap lebih lebih dari usia, maksud saya lebih dini anak-anak diajarkan ya. Saya ada membuat apa modul ya untuk anak-anak SD bahkan TK itu untuk mulai dari sejak dini hari usia dini itu diajarkan tentang mindful. Nah, karena seringkali nih orang tua tanpa saya memang niatnya baik sih ya orang tua ya ingin agar anak-anak capable, ingin agar anak-anak siap menghadapi kehidupan. Tapi yang terjadi adalah nih dari pulang sekolah les ini, habis dari les ini pindah ke les ini, pulang ke rumah kerjain PR, nanti ini kerja mau balik bangun pagi mulai lagi terus menerus ya. Do ini do gitu ya. Sehingga anak-anak terbiasa untuk keras terus pikirannya. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini. Tapi sedikit sekali kesempatan untuk merasakan apa yang sebenarnya tubuhku ini rasakan. Apa yang sebenarnya panca inderaku rasakan. Untuk tenang, untuk mendigest. Yang begini ini memberi pengaruh apa buat aku. Sehingga mereka bisa mengambil keputusan dengan itu jarang sekali diajarkan oleh orang tua. Jadi sebenarnya penting sekali ya latihan mindfulness ini kita ajarkan sejak ini ya. Oke, sebelum kita pindah ke pola pikir, adakah yang mau bertanya tentang mindfulness? Permisi tanya Ibu Agape. Silakan Bu Evnika. Pikiran aku itu suka melayang, suka yang teman kerja ngomongnya apa, saya nyambungnya apa gitu. Jadi mereka bilang kok aku ngomong apa, kamu kok kagak nyambung gitu. Suka gitu. Terus bawaannya pengennya marah-marah akhirnya. Iya. Ya saya kurang tahu sih apakah karena pengaruh tekanan di kerjaan atau karena apa ya. Pokoknya pikirannya itu kayak kacau gitu. Gak bisa mikir gitu. Apa nge-freeze ya itu namanya, kalau nggak bisa mikir tuh nge-freeze. Iya, betul Iya, Bu. iya, maaf Apakah Bu hanya Agape. di gimana Bu? Iya, minta maaf saya tadi agak telat 15 menit mengikuti materi jadi tidak dari awal. Ya, tidak apa-apa Bu. Oke, apakah itu hanya di area kerja atau di area lain juga seperti itu Bu? Misalnya ketika eh, apa kegiatan-kegiatan lain di lingkungan sosial yang lain atau hanya di lingkungan kerja? Ya, saya jarang sih ya bersosial, jadi cuma muter-muter hidup rumah, tempat kerja gitu kan ya. Eh, ya itu sih sudah mau 2 minggu ini kayak nggak bisa mikir gitu loh. Oke, oke. Terus Secara ya spesifik 2 minggu terakhir. tegang, apa tegang, kepikiran terus, kepengen itu nggak mau saya pikir tapi kepikiran terus gitu. Itu gimana tuh melatih pikiran supaya ini lagi fokus, nggak bisa fokus, supaya masuk lagi ini nih kayak kayak pikiran ditarik lagi kan Bu ya, dibawa lagi ke alam sadar kan ya, terus supaya fokus.
Jadi kayak crowded gitu kemana-mana. Iya. Betul, Bu. Betul. Itu sangat bisa terjadi ya dengan segala peristiwa yang kita alami dalam hidup. Itu sangat bisa terjadi. Nah, tadi ketika latihan mindfulness, Ibu sempat ikut. Ya ada sempat tarik nafas gitu. Kemudian Ibu, bagi apa yang Ibu rasakan? Apakah bisa diikuti? Masih belum bisa fokus. Oke, Sudah ikuti tapi masih belum fokus. oke, tidak apa-apa, Bu. Apakah tadi Ibu sadar ketika pikiran melayang? Nah, itu antara gimana ya? Pokoknya masih melayani. Iya, Masih tapi Ibu sadar. Ketika pikiran melayang, Ibu sadar bahwa, oh pikiran, aduh ini pikiran kok lagi melayang misalnya gitu. nggak tahu. Oke, tapi kemudian pada titik tertentu tiba-tiba Ibu sadar, aduh pikiranku udah kemana-mana nih gitu ya kira-kira. Pas megang paha itu, oh ya saya punya diri sendiri. Saya diri sendiri. Merasanya saya diri sendiri. Oke, jadi memang sekali lagi seperti yang sudah kita pelajari dari sesi pertama ya, emosi dan pikiran itu sesuatu yang yang sudah dilatihkan tanpa kita sadari. Jadi cara berpikir ibu yang terbiasa ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari itu kan udah dilatih ya, tidak sengaja sih dilatih, tapi terbiasa ketika kita cemas kan, kita mikir ini, aduh nanti kalau ini gimana, aduh kalau ini gimana, aduh kalau ini gitu kan, jadi ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari. Nah itu kemungkinan sudah terjadi, sudah kita tanpa sadar latih selama entah berapa lama nih kita hidup. Nah, artinya kalau kita mau kemudian melatih cara kita berpikir yang lebih sehat, yang lebih tenang, tentu saja itu juga butuh waktu untuk membuat apa namanya nih cara berpikir kita itu nggak yang kesana kemari itu butuh kita latih dan itu butuh waktu. Jadi tidak apa-apa ketika tadi baru latihan lalu belum bisa konsen, bahwa ibu sadar ibu belum bisa konsen aja, itu aja udah bagus sebenarnya. Karena kan berarti ibu aware bahwa pikirannya kemana-mana. Nah, tetapi begitu aware, fokus lagi. Nah, nanti latihan lagi, melayang lagi kemana-mana, mungkin nggak sadar, tiba-tiba sadar. Begitu sadar, jangan dijudge, jangan aduh gimana, jangan gitu. Tapi langsung oke, fokus lagi sambil tersenyum. Lalu lakukan lagi. Kira-kira itu salah satu caranya. Tentu saja, apa yang membuat ibu jadi, yang ibu bilang 2 minggu terakhir ini jadi seperti freeze, tentu kan ada sebabnya. Nah, masalah yang menjadi penyebab itu ya tentu saja harus diselesaikan. Nah, tetapi kalau kita tidak melatih mindfulness, maka yang terjadi adalah biasanya kita begitu sibuk dengan pikiran ke sana kemari, justru masalah utama nggak kita selesaikan, atau kemudian ke sana kemari itu bikin kita lelah, sehingga kita gampang ke-trigger gitu. Karena kan kalau kita secara emosi lelah, ibaratnya kan kita tuh punya kayak gelas emosi ya. Peristiwa satu bikin dia segini, peristiwa dua segini, lama-lama kan penuh nih. Jadi kalau kita terus-menerus nggak kita kosongkan itu, dia akan meluap gitu. Nah, sehingga jadi gampang marah-marah gitu. Mungkin hal lain kalau saya mau gambarkan ya, ini ada whiteboard bisa dipakai nggak ya? Oke, saya coba ya. Pakai, kelihatan kah? Ini dia masih proses bentar ya. Nggak bisa ya. Nah, jadi ah, nggak bisa lurus garis saya. Nggak apa-apa lah ya, anggap aja garisnya lurus ya. Nggak lurus juga nggak apa-apa sih. Nah, yang sering kali terjadi kan di dalam hidup kita ini sebenarnya udah saya bahas kemarin ya. Nih misalnya kita di sini, cuman kemarin saya nggak gambar. Saya tuh
Udah mana dasarnya nggak bisa gambar, ditambah lagi gambarnya pakai mouse nih ya, lebih nggak jelas lagi. Tapi anggaplah ini kita lah ya. Ini jadi mirip si ini ya, Shinchan ya. Kenapa jadi kayak Shinchan ya? Image-nya Iya. membuat saya ingat sama Shinchan. Nah, anggaplah kita hidup di sini ya sekarang. Tetapi kan ada peristiwa-peristiwa negatif yang seringkali kita masih ingat, seperti yang kita pelajari di sesi satu ya. Emosi itu ingredients-nya apa sih? Peristiwa-peristiwa, kemudian respons dari tubuh kita, interpretasi dari otak kita kan itu ya, tiga ingredients-nya emosi ya, kita udah pelajari di sesi satu. Nah, sehingga peristiwa-peristiwa yang kita ingat, yang kita simpan dalam memori, ini seringkali walaupun ini sudah berlalu, tetapi pikiran dan perasaan kita tuh kayak nancep di sini gitu. Rasanya Iya. walaupun kita berhadapan dengan teman kerja, tapi tanpa kita sadar rasanya kita seperti berhadapan dengan orang yang menyakiti kita di masa lalu. Entah siapa. Biasanya Iya. sih datang dari pengasuhan biasanya ya, belum tentu orang tua ya, tapi biasanya memang orang tua. Bisa oma, bisa paman, bisa mbak yang ngebantu siapapun atau guru. Saat kita SD yang misalnya banyak membuli ya, kan guru juga banyak ya yang membuli ya. Saya juga dulu sering. Jadi perasaan-perasaan pikiran kita sebenarnya ada di sini. Ini membuat kita jadi takut. Aduh, nanti kalau ini lagi gimana? Waduh, kalau nanti, nah, sehingga kita terombang-ambing nih, sana kemari, khawatir akan masa depan, kita terluka dengan masa lalu. Padahal sebenarnya kita tuh hidup tuh di sini nih di tahun 2024 ini nih, bukan di sini. Ini sudah bukan realita, ini juga sudah bukan, masih belum dan bahkan sama sekali bukan realita. Tapi kita justru hidup di sini nih, di tengah hal-hal yang sebenarnya bukan realita yang bisa jadi membesar ke sana kemari nggak jelas. Dan akhirnya kita nggak bisa hidup di masa ini nih. Yang tersedia sebenarnya di sini tuh apa? Itu ya. Nah itu tuh yang sering kali. Sehingga kalau tadi Ibu bilang, saya kok bawaannya marah gitu ya. Artinya menurut Ibu, kalau yang saya coba pahami dari yang Ibu sampaikan, sebenarnya tidak ada sesuatu di saat ini ya, present moment ini, yang sebenarnya sampai bikin Ibu marah. Tapi kok saya marah terus ya misalnya gitu ya. Nah kemungkinan Iya. besar tuh datangnya dari sini nih. Masih ada di sini tanpa kita sadar pikiran perasaan kita masih di sini. Atau ada di sini kekhawatiran kita, kecemasan kita akan masa depan yang juga bukan realita. Nah, itu tuh yang sering kali terjadi. Nah, itu yang kita perlu kenali. Yang Ibu perlu kenali apa nih yang terjadi sebenarnya. Kira-kira itu ya, itu memang proses ya, Bu ya. Sesuatu yang bisa selesai dalam waktu singkat. Apakah saya menjawab pertanyaan Bu Evnika? Jadi kalau sudah misalnya ada kecemasan, kekhawatiran atau yang masa lalu itu bukan realita. Jadi bawa lagi ke realita. Kayak caranya yang kayak tadi, yang tarik nafas gitu. Betul. Dan yang langkah pertamanya grounding, Bu. Langkah pertamanya, aku lagi kenapa nih? Lagi kemana itu? Nah, salah satu tekniknya yang minggu lalu, yang bulan lalu kita pelajari misalnya, melihat 5 hal, memegang 4 hal, itu kan mendengar 3 hal. Itu bikin kita jadi sadar bahwa, iya ya, aku lagi di sini ya. Aku tuh nggak ada di masa kecilku, itu udah lewat gitu misalnya. Ketika aku dulu mungkin saya nggak tahu ya, mungkin ada yang pernah dibully saat itu, dihajar, dipukulin, dihina atau nggak diacuhkan gitu, diabaikan. Itu sudah berlalu, kamu lah sekarang di sini nih, dan kamu sudah dewasa. Kalau dulu kamu nggak berdaya menghadapi itu semua, sekarang kamu sudah berdaya. Kalau dulu kamu cuma bisa pasrah, sekarang kamu mampu. Nah, itu gunanya grounding tuh itu. Ingat, kamu bukan anak kecil lagi gitu. Kamu di sini ingat, kamu bukan ada di kekhawatiran itu tuh masa depan belum datang, realitanya ini. Nah, itu gunanya grounding. Jadi kita grounding dulu, kemudian kita mindful. Kira-kira seperti itu. Berarti perlu latihan terus-menerus ya Bu ya, kayak tadi ya. Betul.
tentu saja latihan dan itu yang tadi saya sampaikan, apa yang menjadi masalah yang terus-menerus memicu, itu memang perlu diselesaikan. Ya, salah satu yang saya tahu ya tentu saja melalui konseling ya, karena itu teknik yang saya tahu ya. Kita bisa mengembangkan coping skill, pemahaman kita, pola pikir kita. Nah, nanti setelah ini kita coba lihat ya, betapa tanpa kita sadar, kita itu mengadopsi pola pikir yang bisa sangat nggak efektif gitu loh. Yang mengacaukan cara hidup kita gitu. Kira-kira misal, pola pikir ini harus sempurna, misalnya gitu ya. Pilihannya cuma ada sempurna atau gagal sama sekali. Seakan-akan cuma ada dua pilihan. Jadi kalau nggak sempurna berarti gagal. Sehingga begitu kita kurang dikit, wah rasanya kayak dunia ini runtuh. Gitu ya. Oh, kita memberi ekspektasi sedemikian yang menyiksa diri kita sendiri gitu. Bikin kita terus-menerus stres. Nah, misalnya kayak gitu. Itu pola pikir yang nggak sehat. Itu yang perlu kita sadari dan kita ubah. Kira-kira begitu. Jadi terlalu berekspektasi juga salah ya Bu ya. Kalau nggak kesampaian kecewa gitu. Ya, seringkali yang membuat kita stres, tertekan itu adalah ekspektasi. Nah, masalahnya adalah ekspektasi seringkali datang dari luka masa lalu. Dan itu biasa kita nggak sadar. Jadi misalnya ketika dulu kita sering masa sekolah misalnya, nilai harus bagus gitu. Lalu kita memberi ekspektasi itu kepada diri kita seakan-akan harus selalu dipromosi misalnya gitu. Padahal nggak dipromosi pun sebenarnya hidup kita baik-baik saja. Tapi terasanya begitu tidak dipromosi kayak gagal, buruk gitu. Nah itu kan ekspektasi yang sebenarnya datang dari luka masa lalu, bukan dari realita ya. Nah itu yang sebenarnya nggak sehatnya tuh di situ. Jadi bukan ekspektasinya yang salah, tapi ekspektasi kita datangnya dari mana. Biasanya kalau dari luka itu ekspektasinya seringkali nggak masuk akal. Kira-kira begitu. Ya Bu, berarti tetap latihan ya, dilatih untuk kayak tadi ya, tarik nafas. Kalau ke alam gitu ya apa Bu? Alam, melihat hijau-hijau ke pegunungan. Oke, itu Bisa. hal yang baik ya. Mindful tadi kan salah satunya itu yang saya sampaikan. Jadi seringkali kita tuh mikir terus, tapi kita tidak mengalami kehidupan. Kehidupan tuh dialami, bukannya dipikirin terus gitu kan. Karena alam kehidupan ini menyediakan banyak hal. Jadi ketika kita misalnya melihat ada warna-warni, ada aroma, itu semua kan akan bisa menjadi keseimbangan buat kita. Mungkin kita sedang kerjaan lagi banyak gitu. Terus kita cium aroma apa, terus kita tersenyum, aromanya enak. Misalnya gitu, itu kan sedikit apa kemudian dalam sekian waktu memberi kita keseimbangan. Misalnya begitu. Tapi kan kita seringkali nggak menikmati apa yang tersedia di sekitar. Ada teman bukannya diajak ngobrol gitu misalnya ya, kita apa bisa berelasi, tapi itu kan nggak, kita yang kita fokus adalah kerja, target, melakukan ini melakukan gitu. Jadi kita bukan mengalami kehidupan. Nah itu yang didorong lewat mindfulness. Kita experience, mengalami, gunakan panca indera kita untuk mengalami kehidupan supaya hidup kita seimbang. Ya mungkin itu kali buat saya. Saya ada teman, ada apa kok nggak menikmati gitu loh. Jadi Iya, ya nggak diajak ngobrol terlalu ke apa. Saya membawa meminjam istilah ngawang-ngawang, saya nggak nginjak bumi, nggak ngelihat iya. sekitar. Mungkin itu yang perlu dilatih di saya kan. Nah, Iya, dan tentu saja perlu menemukan kenapa tidak tertarik untuk menjalin relasi dengan orang-orang di sekitar. Kenapa? Nah, itu perlu ditemukan. oh gitu ya. Nah, itu biasa. Karena itulah yang menolong. Kalau kita nggak mengerti kenapa, tentu saja itu membuat kita lebih tenang ya, mindfulness ini ya. Membuat kita lebih tenang, membuat kita lebih menyadari, apa sih, kenapa sih, oh ada teman, oh berarti ngobrol. Nah, tetapi kan ada hambatan-hambatan, nah itu yang perlu kita kira-kira begitu. Iya, makasih Bu. Baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Ada yang lain mungkin?
Selamat sore Bu Agape. Sore, Bu Mei. Kebetulan saya punya anak nomor 2. eh, Entah kenapa belakangan ini dia takut dengan pelajaran matematika. Padahal sebelumnya di 2 level sebelumnya dia menyukai matematika. Sempat saya dan suami berpikir apakah ini pengaruh dari homeroom teachernya yang kurang memperhatikan siswanya di kelas. Tapi karena kebetulan saya dan suami juga sama-sama guru, kami mencoba untuk positive thinking gitu ya, Bu. Namun akhirnya dari acara ini, makasih Bu Eka, statusnya memberkati saya. Ini ibu saya yang hebat luar biasa. Saya sering intip status saya ibu, saya sering masuk di webinar seperti ini. Dan saya lihat apakah anak saya overthinking, ya Bu Agape ya. Apakah pengaruh dari homeroom teachernya atau di level primary 4 ini dia jadi penuh gitu semuanya. Sedangkan di 2 level sebelumnya ini dia fine-fine aja. Bahkan prinsipal saya mengatakan termasuk kategori anak cerdas. Tapi di primary 4 ini ada apa dengan band gitu nggak biasanya. Apakah anak juga bisa mengalami overthinking, Bu? Itu yang pertama. Kedua, kebetulan saya menangani kelas inklusi. Apakah anak-anak inklusi juga bisa mengalami overthinking dari terapi-terapinya, Bu Agape? Paling tidak saya bisa memahami kondisi psikologi anak-anak ini ketika orang tua mereka sharing atau bertukar pikiran. Paling tidak saya bisa memberikan saran. Kalau saja orang tua murid saya bisa masuk, saya suka cita sekali mereka bisa masuk. Saya ajak-ajak mereka. Ya, persoalan masuk apa tidak ke Zoom ini itu hak mereka, Bu. Namun paling tidak saya bisa belajar dari apa yang Ibu bagikan sore ini. Makasih Bu Agape. Terima kasih, Bu. Primary 4 itu apakah artinya kelas 4 SD ya? Betulkah? Iya, iya. Heeh, iya. Saya nggak tahu kurikulumnya sama atau enggak. Saya kan juga cukup lama ada di sekolah ya, walaupun saya bukan guru, tapi itu membuat saya jadi memahami kurikulum. Tetapi karena sekolah saya sekolah nasional, jadi yang saya pahami adalah kurikulum nasional. Yang saya amati adalah memang biasanya anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu masih relatif aman. Begitu kelas 4 itu materi makin berat, lalu mereka mulai masuk pra remaja, ya pra puber, ini mulailah terjadi nih perubahan-perubahan. Nah, sehingga em, apakah saya nggak tahu Bapak dan Ibu di sekolah yang sama dengan anak? Benar. Ben satu Iya, sekolah dengan biasanya saya. begitu. Ya, Iya. Nah, biasanya sih kalau apa yang saya lihat dari teman-teman yang anaknya ada di sekolah yang sama dengan orang tuanya, itu walaupun tidak ada maksud demikian mungkin dari orang tua ataupun sesama guru, biasanya tekanan anak guru itu lebih besar daripada anak-anak lain. Biasanya sih seperti ada ekspektasi gitu ya. Anak guru kok gitu, sehingga tekanan untuk bisa tetap jadi anak guru yang nggak ngemalu-maluin orang tua itu banyak saya temukan dulu di tempat saya bekerja dulu ya. Sehingga tekanan anak guru itu memang berat sih ya. Jadi memang kasihan sebenarnya. Anak-anak perlu lebih sering ditanya, lebih sering diyakinkan bahwa aku mengasihi kamu apapun gitu ya. Terlepas dari nilainya berapa, terlepas dari itu penting banget untuk menolong anak-anak punya rasa percaya diri yang benar, yaitu bahwa kita mengasihi mereka apa adanya mereka, bukan karena mereka bisa nilainya bagus, bukan karena mereka manis sikapnya, bukan karena apa-apapun, maka mengasihi. Jadi semacam kasih yang bersyarat itulah yang dibutuhin anak-anak untuk menumbuhkan rasa percaya diri yang benar. Nah, apakah sebab begini Bu, kalau tentang homeroom teacher, di situ kan satu kelas ada sekian banyak anak. Kecuali banyak anak yang bermasalah, maka mungkin kita bisa memikirkan ada apa nih dengan homeroom teacher.
Tapi kalau misalnya tidak banyak yang seperti itu, maka kita bisa melihat bahwa memang ada bisa jadi faktor pemicu dari luar, yaitu nggak cocok sama homeroom teacher misal ya, ada faktor pemicu. Tapi artinya ada faktor yang memang sudah ada tuh di dalam dirinya Ben mungkin yang tidak ada di diri anak lain. Sehingga ketika anak lain misalnya pun misal nggak cocok atau apa, tapi mereka ya sudah atau bagaimana lah. Nah, tetapi dengan Ben agak berbeda. Nah, saya nggak tahu sih itu apa. Itu yang perlu dicari. Apakah ada faktor yang terkait tekanan sebagai anak guru? Apakah ada seperti itu? Nah, itu yang memang bisa membuat overthinking nanti kalau nih, ya, misalnya pernah ada klien saya seorang guru, lalu dia mengatakan nanti kalau nilaiku jelek, nanti mama malu, nanti kalau mama malu, kalau malah dia sampai mikir gini, nanti kalau misalnya kepala sekolah mecat mama, kalau wah pikirannya kemana-mana gitu ya. Nah itu kan overthinking sebenarnya. Tetapi itu datang dari mana? Ternyata datang dari orang tua. Maaf ya, saya bukan bilang ibu begitu, tapi kasus itu begitu. Jadi orang tua yang eh, ya masa kamu gitu nggak bisa kan? Kamu tinggal nanya mami kan mami guru. Nah gitu loh, kayak gitu-gitu nih kalimat-kalimat kayak begitu tuh yang ternyata akhirnya membuat anak jadi merasa bahwa sebagai anak guru aku harus gini, harus ekspektasi yang membuat dia jadi tertekan ya. Seseorang yang di bawah tekanan kan pasti under performance ya. Orang yang di bawah tekanan tuh akan sulit untuk perform dengan baik ya. Mungkin yang saya nggak tahu faktor lain. Maksudnya dari pembicaraan yang singkat ini ya Bu ya. Kalau tentang anak-anak inklusi itu saya memang tidak terlalu fokus di masalah-masalah itu, tetapi dari apa yang pernah saya pelajari, memang anak-anak ini punya eh, sensitifnya masing-masing gitu. Punya sensitifnya. Jadi misalnya antara anak yang apa ya misalnya yang ADHD, anak yang punya masalah speech delay, anak yang apalagi ya yang dulu pernah saya ikutin ya ininya. Itu mereka tuh punya sensitifnya masing-masing. Nah, itu memang yang perlu dicari gitu ya sehingga kemudian itu dikomunikasikan dengan orang tua dan guru. Nah, biasanya kalau untuk anak inklusi memang selain skill terkait masalah yang dihadapi, juga skill guru untuk memproses eh, emosinya ya, terutama untuk anak-anak yang ada autism yang membuat jadi sulit banget gitu ya, karena seperti ada di dunia lain, sulit banget itu kan itu gampang sekali memicu kita jadi nggak sabar, jadi apa gampang lelah, gampang burn out. Nah, memang untuk guru-guru ya memang dibutuhkan skill itu tuh. Bagaimana meregulasi diri menghadapi anak-anak seperti ini. Kita kenali trigger-trigger kita apa. Terus belajar yang kayak tadi, deep breathing itu sangat menolong untuk menenangkan. Ketika kita udah rasanya, gitu ya, tarik nafas. Nah, itu mengembalikan perspektif kita, menenangkan kita. Orang tua juga gitu kira-kira. Jadi walaupun orang tua murid yang ibu bilang ingin ada di sini tapi nggak ada, kan ibu bisa ajarin. Ibu ajarinnya kalau kalau lagi pertemuan orang tua murid gitu misalnya, atau di antara teman-teman ibu sesama guru, diajarin tuh yang tadi kira-kira gitu. Baik Bu, apakah jawab pertanyaan Ibu? Terima kasih ya Bu, makin paham saya. Thank you. Terima kasih. Terima Bu kasih Bu. AP, ini kan waktunya tinggal beberapa menit. Mungkin dilanjut dulu kali ya Bu, pertanyaan Ibu Mona ditahan dulu, dicatat dulu barangkali. Baik, baik. Oke, tetap Ya, eh, nanggung ya, justru nanggung. Nanti saya jelasin kepotong juga. gitu ya Bu. Gimana? Jadi gimana Bu? Apa kita pertanyaan aja lalu kita lanjut bulan depan? Oke, apa mungkin begitu ya? Sebab nanti malah nanggung ini ya, Oke, karena baik. saya pikir mindfulness tadi apa? Kalau nggak dilatih, cuman teori doang, sayang ya. Jadi Baik. memang takes time sih itu ya. Ya, baik Ibu Mona silahkan. Oh,
Iya, makasih. Mohon maaf off cam. Ini izin saya mau mungkin juga siapa tahu bermanfaat. Jadi terkait dengan anak yang overthinking, memang ternyata setiap anak kan beda ya Bu ya. Em, Anak saya yang kecil tuh lebih cenderung overthinking dan ternyata memang setiap guru kan memang approach-nya juga beda. Eh, nah, kebetulan si homeroom teacher yang satu ini kurang mengerti. Dengan anak-anak lain tidak ada masalah. Tapi dia sepertinya put pressure gitu on my kid. Seperti kata-kata seperti, eh, kamu bisa kok nggak nangis, kamu nggak usah nangis. Di situ saya mulai kecewa karena seharusnya kan ya anak boleh dong nangis baru umur 6 tahun gitu ya. Terus ya itu pressure homework segala macam yang ya puji Tuhan memang di sekolah kita itu nggak ada homework. Terus kemudian kalau saya melihatnya bagaimana mengatasi overthinking yang kelas 4 ini, kelas 4 karena mereka memang seperti Ibu bilang tadi ya, mungkin mulai preteen, mulai hormon, mulai nggak fokus di pelajaran, apalagi matematikanya lebih lebih sulit, jadi dia minatnya sudah mulai hilang di situ dan lebih banyak minat ke teman-teman. Tapi yang mungkin bisa ngebantu itu saya memang bukan ya saya masih belajar tentang mindfulness. Saya ajak dia untuk latihan kayak apa yang sedang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, terus mencoba untuk menenangkan dia supaya not too much pressure gitu, nggak overthinking. Jadi intinya sih saya bersimpati aja dengan ibu tadi itu bahwa memang anak-anak tuh bisa overthinking, tapi kita juga bisa ngebantu dia untuk meredamkan itu. Gitu aja sih Bu. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu Mona. Ya, anak-anak itu bisa ya diajarin deep breathing itu bisa banget ya. Diajarin tarik nafas, keluarkan. Nah, ada permainan-permainan juga sih yang kemudian bisa dilakukan untuk eh, membuat jadi mindfulness ini lebih lebih efektif buat anak-anak ya. Tapi kita nggak ada waktu tuh untuk melatihkan itu ya. Tapi itu memang bisa sih. Betul yang dibilang Bu Monananda. Memang juga dari sisi pelajaran ya, kelas 4 itu kan menjelang nanti memang pelajaran itu jauh lebih sulit dibanding kelas 3 2 1. Itu juga faktor yang bisa picu ya pelajarannya makin sulit. Ya, kira-kira seperti itu. Memang yang bisa kita lakukan adalah memvalidasi ya. Itu banyak sekali nih yang diceritakan Bu Mona tadi, banyak sekali terjadi. Tadi pagi waktu saya jogging pagi-pagi, ketemu orang tua yang sedang, dia bagus sih sebenarnya ya. Saya jadi dalam saya bukan bermaksud mengkritik atau bagaimana, tapi saya melihat bahwa dia hadir buat anak-anaknya itu udah baik gitu ya. Dan kemudian dia sedang mengajari anaknya berbagi mainan. Jadi sharing kakak adik gitu ya. Dia ajarin, dia kasih kata-katanya. Kakak, coba bilang gini ke adik gitu. Terus, Dek, ini aku pinjemin ya. Ini untuk kamu, apa gantian sekarang giliran kamu. Itu kata-katanya dia kasih buat anak-anak dan dia suruh anaknya mengulang mengatakan itu sebenarnya teknik yang bagus. Kalau dilanjutkan dengan gimana rasanya kamu ketika kamu ngomong gitu ke adikmu, itu akan lebih bagus lagi karena itu memberikan Hmm. kesadaran, mengaitkan antara rasio dan perasaan gitu ya. Gimana rasanya ketika kamu rela berbagi dengan adik. Nah, gitu kan. Jadi saya perhatiin eh, walaupun dia belum sampai situ tapi saya perhatiin ini arahnya lum oke. Nah, tetapi ternyata si adik ketika pegang sepeda jatuh si adik. Nah, kemudian kata si ibunya, jangan nangis, kamu kan laki-laki, jangan nangis, berdiri, jangan nangis. Sorry, sorry, sorry. Nah, itu. Nadanya nggak kayak gitu, maaf. Nadanya nggak begitu, maaf. Gini, jangan nangis, kamu kan laki-laki, jangan nangis, ayo berdiri. Laki-laki, tidak nangis, berdiri, jangan nangis, gitu. Ngomongnya seperti itu. Terus saya pikir nadanya bagus ya, dia tidak terpancing, dia tetap tenang, itu bagus. Tetapi tentang kenapa anak laki-laki nggak boleh menangis? Sebenarnya kan itu gender bias ya, apa itu nggak ngerti saya tuh. Kenapa anak laki-laki nggak boleh menangis? Mungkin yang bisa kita lakukan saat itu adalah, oke, kamu menangis, ada yang sakit. Iya ya, kalau kita jatuh, kita kaget, kita bisa menangis. Misalnya begitu. Atau kalau kita jatuh, kita terluka, kita bisa merasa sakit ya, sehingga kita menangis. Apa yang sakit sekarang? Misalnya begitu kan? Kita tanya, jadi supaya dia aware, supaya dia mindful, rasakan apa yang sakit.
Karena belum Mhm. tentu ada yang luka sebenarnya. Siapa tahu sebenarnya dia malu karena Mhm. jatuh. Kita kasih bahasanya ke dia, gitu kan? Iya. Jadi ketika mana yang sakit, ada yang luka, misalnya ternyata nggak ada yang luka. Oke, ada yang sakit, misalnya dia terus nangis. Oke, kalau kita jatuh, kita nggak ingin jatuh, kita memang bisa malu. Merasa malu itu memang membuat kita jadi apa rasanya nggak enak sehingga kita seringkali memilih nangis, misalnya begitu. Yang kamu rasakan sekarang adalah malu. Kalau misalnya dia memang bilang nggak ada yang sakit, berarti kasih tahu, kasih bahasa itu ke dia sehingga dia mindful terhadap kondisinya. Kan seringkali anak nangis atau marah itu bukan karena benar-benar ada sesuatu yang membuat dia marah, tetapi dia mungkin malu. Nah, daripada ngerasa malu kan nggak enak, marah aja gitu kan. Daripada atau kesepian atau bosan, tapi lalu marah-marah, lalu kita marahin kenapa dia marah-marah. Padahal sebenarnya masalahnya bukan itu, tapi bosan. Menolong untuk mindful gitu ya. Coba apa yang kamu rasakan sekarang? Apa yang kamu pikir? Karena itu memang cara yang baik ya untuk menolong anak dari sejak dini dia mindful dengan diri dan nggak yang terus mendapatkan judgement gitu ya, nggak dijudge. Kira-kira begitu. Wah, habis deh waktunya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Kita lanjut bulan depannya. Saya kembalikan ke Bu. Ya, terima kasih banyak Ibu Agape. Terima kasih ibu-ibu dan tadi ada Bapak mungkin sudah live ya. Atas sharingnya hari ini dan atas pertanyaannya kita lanjut lagi di bulan depan tanggal 27 Juli dengan mungkin mengenali pola pikir dan apa dua materi atau satu aja Bu Agape itu. Kan ada yang di Art of Letting Go itu. Kita lihat yang pola pikir dulu kali ya Bu ya. Ya, ya betul-betul. Nanti kalau kemudian sudah selesai dengan pertanyaan masih ada waktu, kita lanjutkan. Baik. Oke, Kita baik. nggak ada yang dikejar kan ya, jadi Ya, 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 baik, kita baik, Bu. nikmati saja ya Ya, perjalanannya. ya, Ibu. Ya, oke. Kita mindful aja ya, Bu Agape ya. Oke, terima kasih Ibu-Ibu semua. Kita ketemu lagi di bulan depan tanggal 27 Juli jam yang sama. Terima kasih. Selamat sore. Sehat semua. Selamat Izin, sore, sampai Thank ketemu. you. ya, Terima izinkan saya kasih. matikan Zoom-nya ya.